Ya, dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Arus mudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta mulai menunjukkan peningkatan. Sejak pagi sejumlah calon pemudik terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Ya, inilah situasinya yang kita saksikan bersama, di mana aktivitas pemudik di Terminal Pulau Gebang, Jakarta sudah ramai, pemirsa. Sebagian besar pemudik memilih berangkat lebih awal. Dari kemarin sudah ada beberapa yang berangkat untuk mendapatkan tiket lebih murah karena semakin mendekati Lebaran lebih mahal ya. Meski terminal mulai terpantau ramai, kondisi masih terpantau tertib. Petugas keamanan dan pengelola terminal terus melakukan pengawasan untuk memastikan perjalanan mudik tetap aman dan nyaman. Kemudian pemirsa, di Terminal Kalideres juga bisa kita saksikan mulai ramai pemudik ini. Terutama pemudik tujuannya ini kami dapat informasi ke Padang dan ke Palembang. Mereka mengaku memilih mudik lebih awal juga untuk menghindari kemacetan, kemudian lonjakan harga tiket. Puncak arus mudik di Terminal Kalideres diperkirakan jatuh pada 27 dan 28 Maret 2025. Ada 300 armada bus beroperasi saat puncak arus mudik berlangsung. Sejumlah persiapan seperti armada dicek kesiapannya untuk memastikan keselamatan perjalanan. Ya, kalau tadi adalah beberapa terminal, sementara itu 7 hari jelang Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta juga sudah ramai pemudik. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pemirsa, mencatat kenaikan jumlah penumpang sebanyak 15% jika dibandingkan hari biasanya. Wah, sudah ada antrian penumpang pesawat, pemirsa. Ini kita lihat terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan hari ini saja diperkirakan kenaikan jumlah penumpang mencapai 15%, atau hitungannya sudah 140.000 orang di hari ini. Sementara itu pergerakan jumlah pesawat tembus di angka 1.002 pesawat. Ya, Asisten Deputi BCOM Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muardi, menjelaskan mulai hari ini tarif diskon pesawat mulai berlaku untuk pembelian tiket pesawat per 1 Maret, namun untuk keberangkatan hari ini atau 24 Maret, pemirsa. Kita coba lihat pelabuhan. Pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatera di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terus bertambah. Sejumlah pemudik mengaku sempat salah arah hingga ke Merak karena mereka tidak mengetahui informasi pengalihan yang lebih cepat. Layanan penyeberangan di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten mulai dibuka untuk pemudik dengan kriteria kendaraan roda 2 dan truk berukuran sedang. Para pemudik mulai berdatangan dan mengisi kantung parkir dermaga yang disediakan pengelola. Beberapa pemudik mengaku sempat salah arah ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu karena tidak mengetahui informasi pengalihan yang dipercepat. Tadi cuman ada yang ngasih tahu, tadi sempat berhenti katanya suruh ke Ciwandan. Sebelumnya belum tahu kalau misalkan langsung dialihkan. Belum tahu, katanya sih kalau lihat-lihat berita kata orang mulai dari tanggal 26 baru di Ciwandan katanya. Tapi ini dimajukan Bu ya? Ya, tapi ternyata dimajuinnya. Terdapat 7 kapal yang beroperasi di pelabuhan ini. 2 kapal diantaranya melayani ke Pelabuhan Bakauheni dan 5 lainnya ke Pelabuhan PT Wika Beton. Memasuki arus mudik Lebaran, Menteri Perhubungan bersama Kakor Lantas Polri meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2025. Tercatat jumlah pemudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu. Memasuki arus mudik Lebaran, persiapan di Pelabuhan Merak semakin dimaksimalkan untuk melayani pemudik dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dan pihak ASDP Pelabuhan Merak melakukan peninjauan di Pelabuhan Merak, Banten guna memastikan kenyamanan, keamanan, serta kelancaran arus penyeberangan pemudik. Menhub menyampaikan di awal periode mudik Lebaran, jumlah pemudik sudah terurai karena pemberlakuan kebijakan Work from Anywhere atau WFA yang dimulai pada 24 Maret 2025.
Sesuai prediksi, banyak pemudik yang memilih berangkat lebih awal sejak 21 Maret lalu. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan itu makanya pemerintah memberlakukan work from anywhere. Ini kita berlakukan dari mulai tanggal 24. Tapi sebagaimana yang kita prediksi bahwa dengan adanya pemberlakuan work from anywhere tanggal 24, sebenarnya masyarakat sudah bisa mulai bepergian dari tanggal 21. Itu kita sudah bisa lihat dari tren adanya peningkatan. Di sisi lain, data ASDP menunjukkan adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 14,7% dibandingkan tahun 2024. Bahkan jumlah pemudik di Pelabuhan Merak pada H-9 melonjak hingga 84%. Kalau untuk peningkatan penumpang dibandingkan dengan 2024 yang lalu, H-10 itu ada perbedaan peningkatan itu sekitar 14,7% dibandingkan 2024. Nah, kemudian H-9 tahun lalu dengan sekarang itu ada peningkatan 84%. Trafiknya kalau dibandingkan dengan tahun 2024 di H-10 ada kenaikan 37%. Dari 115.000 yang meninggalkan gate tol menuju Transjawa naik menjadi 157.000. Jadi ada kenaikan 37,5%. Untuk hari kedua H-9 itu ada kenaikan 22,5%. Pemudik jalur laut di Pelabuhan Merak umumnya memilih menyeberang pada malam hari, sehingga kepadatan penumpang biasanya terjadi setelah azan maghrib. Lonjakan pemudik di Pelabuhan Merak diprediksi masih akan terjadi hingga H-3 Lebaran. Dari Merak, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.